Angka 1E 123037 ingin menjelaskan materi UTS dengan mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi materi 1 sampai 6. Komunikasi antar pribadi. 1. Konsep dasar komunikasi. A. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Tujuannya adalah untuk saling memahami dan berbagi pengalaman. B. Komponen komunikasi. Komponen komunikasi meliputi pengirim pesan, penerima, saluran komunikasi, dan konteks. Pengirim adalah orang atau entitas yang mengirim pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan. Penerima adalah orang atau entitas yang menerima pesan. Saluran komunikasi adalah medium yang digunakan untuk mengirim pesan. Dan konteks adalah lingkungan atau situasi dalam komunikasi. C. Diri dalam komunikasi. Dalam komunikasi, penting untuk menjelaskan secara singkat agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan efektif. D. Persepsi dan mendengar. Persepsi adalah cara kita memahami dan menafsirkan informasi yang kita terima melalui indera kita. 2. Ketetapan dalam menjelaskan komponen interaksi bahasa dan verbal. A. Bahasa sebagai sistem simbol dan sistem makna. Bahasa adalah sistem simbol yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna. Sebagai sistem simbol, bahasa terdiri dari serangkaian bunyi atau tanda tertentu yang dipahami oleh penutur. B. Hambatan-hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal. Hambatan-hambatan dalam interaksi bahasa dan verbal adalah ketidaksesuaian bahasa, ketidaktahuan budaya, gangguan fisik atau sensorik, ketidakjelasan ekspresi verbal, gangguan komunikasi nonverbal, dan gangguan teknis. C. Prinsip bahasa dan interaksi verbal. Prinsip-prinsip bahasa dan interaksi verbal melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa dengan efektif. Beberapa prinsip yang penting adalah kejelasan, kesantunan, keterbukaan, dan responsivitas. D. Aspek sosial bahasa dan interaksi verbal. Aspek sosial dalam bahasa dan interaksi verbal mencakup pemahaman bahwa bahasa dan interaksi tidak hanya tentang komunikasi individu, tetapi juga terkait dengan konteks sosial yang melibatkan budaya, norma, dan nilai-nilai masyarakat. 3. Komunikasi nonverbal. A. Fungsi komunikasi nonverbal. Sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Isyarat tangan atau bahasa tubuh tertentu dapat memiliki arti yang berbeda di berbagai budaya. Misalnya mengangguk kepala saat mendengarkan seseorang menunjukkan pengertian dan penerimaan terhadap apa yang mereka katakan. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara memberikan petunjuk tentang perasaan dan niat seseorang. Nah, misalnya kontak mata yang kuat atau mengalihkan pandangan dapat mengindikasikan ketertarikan atau ketidakminatan dalam percakapan. Nah, komunikasi nonverbal secara keseluruhan memiliki peran penting dalam membantu kita memahami dan berinteraksi dengan orang lain. B. Komunikasi tubuh, wajah, mata. Komunikasi tubuh, wajah, dan mata adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan gerakan, ekspresi, dan kontak mata. Komunikasi tubuh meliputi gerakan dan postur yang dapat mengungkapkan emosi dan pesan tertentu. Wajah mengungkapkan ekspresi, emosi seperti senyum atau kening yang berkerut. Mata dapat mengkomunikasikan ketertarikan, kepercayaan, atau keseriusan melalui kontak mata yang kuat. C. Ruang wilayah dan komunikasi sentuhan. Komunikasi tubuh, wajah, dan mata adalah bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan gerakan, ekspresi, dan kontak mata. 4. Komunikasi dan hubungan antar pribadi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan perasaan antara individu atau kelompok. Ini melibatkan pengiriman pesan melalui berbagai saluran seperti kata-kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau tulisan. Tujuan komunikasi adalah untuk memahami dan dipahami oleh orang lain. 5. Komunikasi kelompok. Organisasi atau antar budaya dan komunikasi massa. Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dalam suatu kelompok. Ini melibatkan berbagai informasi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif dalam kelompok melibatkan saling mendengarkan, menghormati pendapat orang lain, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, komunikasi
Organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi antara anggota organisasi. Ini melibatkan pertukaran informasi, instruksi, serta komunikasi formal dan informal. Komunikasi organisasi yang baik sangat penting untuk kelancaran operasional organisasi, koordinasi antar tim, serta memastikan pemahaman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Komunikasi antar budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, komunikasi massa adalah komunikasi yang terjadi melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, internet. Nah, ini melibatkan penyebaran informasi, berita, hiburan, dan pengaruh opini publik.